Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah sekalian, di tengah-tengah kita sudah ada kedatangan Al Ustadz Fahmi Al Anjatani. Assalamualaikum Ustadz. Begini Ustadz, sekarang ini lagi booming fenomena rilisnya film Vina yang kejadiannya itu pada waktu tahun 2016 ada pembunuhan terhadap korban yang bernama Vina. Nah, itu yang berkaitan dengan arwah yang tidak tenang ketika pembunuhan itu sudah terjadi. Nah, apakah arwah itu memang benar-benar tidak tenang dan bergantayangan di dunia nyata yang bukan yang beda alam atau bagaimana Ustaz? Ya, terkait dengan arwah atau terkait dengan ruh ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Muhammad terkait dengan masalah ruh. Nah, ini pertanyaannya berarti sama. Masalah ruh, masalah arwah. Kalau kata orang Indonesia bilang. Bagaimana tentang ruh itu? Jawaban Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ini disampaikan pula oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para penanya itu, "Qulir ruhu min amri rabbi." Katakanlah hai Muhammad bahwa ruh itu urusan Tuhanku, urusannya Allah. Bukan urusan manusia, bukan urusan orang pinter, bukan urusan paranormal, bukan urusan dukun atau siapapun itu, bukan. Itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku memberikan pengetahuanmu terkait dengan masalah ruh itu kecuali hanya sedikit saja. Jadi urusan ruh ini masalah yang hanya Allah saja yang tahu. Manusia tidak memahaminya kecuali hanya sedikit saja, sedikit. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW pun sedikit. Nabiullah Muhammad ketika menjelaskan masalah ruh tidak panjang lebar bahwa ruh itu nanti demikian tidak. Kata Allah, ketika ada yang mempertanyakan masalah ruh itu urusan Allah. Bagaimana dengan masalah kasus Vina ini yang beberapa tahun yang lalu dia dibunuh oleh sekawanan geng motor dan kemudian ternyata konon nyawanya, arwahnya bergentayangan gitu ya. Apakah betul itu arwah? Maka hakikatnya itu bukan arwah, itu bukan roh, melainkan itu jin. Jadi bangsa jin. Jin yang mana? Jin yang selama ini ada pada diri Vina. Atau dalam bahasa hadis Nabi itu namanya korin. Semua orang itu ada korinnya. Ma minkum min ahadin, kata Rasul. Tidaklah salah seorang pun di antara kalian illa qad wukila bihi qorinuhu minal jin. Kecuali ada pendampingnya pada diri kalian. Semua itu dari bangsa apa? Dari bangsa jin. Kemudian beberapa sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Apakah engkau juga ada pendampingnya, ada korinnya? Wah iya, betul, saya juga ada, kata Rasul. Akan tapi qad a'anallah, Allah Subhanahu wa taala telah menolongku. Sehingga kemudian Allah menjadikan jin itu, korin itu tunduk kepadaku dan pada akhirnya masuk Islam. Wa ma ya'muruni illa bi khair, dan tidaklah jin itu mempengaruhiku kecuali pada kebaikan. Nah, ternyata Rasulullah pun ada korinnya. Bagaimana dengan kita? Kita juga ada korinnya. Jin pendamping. Ada Fakidim, ada Fatih, ada Arya, ada Habib, ada Hadad, ada semuanya. Itu ada jin pendamping. Jin pendamping inilah yang dari mulai manusia terlahir di dunia, dia mendampingi manusia. Sehingga kemudian ia semakin beranjak dewasa. Dia tahu segala seluk-beluknya. Makanya masalah Vina ini dia tahu bahwa Vina itu seperti ini, seperti ini. Vina itu pasang apa namanya? Di gigi itu behal, pasang behal, pasang juga rambut sambungan gitu kan, sambungan rambut itu kan.
Kenapa jin itu tahu? Karena jin yang ada di dalam diri Vina itu ya dari dulu ya menyertai Vina, membersamai Vina. Sehingga dia tahu segala macam seluk-beluk aktivitas, hobi, dan lain sebagainya dari diri almarhum Vina. Jadi jangan dianggap bahwa itu rohnya, itu nyawanya, bukan. Itu bangsa jin. Sehingga bangsa jin inilah yang kemudian akan muncul ketika ada perasaan marah, dendam dan lain sebagainya muncul. Semua orang ada jinnya. Jangan ada keyakinan bahwa itu adalah roh, bukan. Roh itu sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang baik balasannya kebaikan, orang yang ahli maksiat, orang yang pezina, orang yang suka berpergaulan bebas, tidak mau ibadah kepada Allah, maka sudah pasti ia akan mendapatkan balasan berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jelas itu adalah jin, bukan nyawa, bukan roh, bukan. Tingkatan masalah gaib ini ada 3 tingkatan. Ada tingkatan jin, ada tingkatan ruh, ada tingkatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tingkatkan lagi dengan manusia. Manusia bisa melihat jin. Manusia tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat manusia. Malaikat bisa melihat jin, tapi jin tidak bisa melihat malaikat. Sebab apa? Sebab andai kata jin bisa melihat malaikat, niscaya semua jin masuk Islam. Tapi pada kenyataannya bahwa tidak semua jin itu Islam. Ada jin yang kafir, ada jin-jin yang durhaka kepada Allah. Kalau semua jin bisa melihat malaikat karena sama-sama goib, niscaya semua jin masuk Islam semua. Mereka tahu kanan kirinya ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Tapi ternyata tidak. Sebagai ujian bagi mereka, mereka akan tetap taat kepada Allah atau tidak. Nah, kalau misalnya jin bisa melihat malaikat, semua Islam, semua tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika jin tidak bisa melihat malaikat, malaikat bisa melihat jin. Berikutnya apa? Berikutnya ada tingkatan goib yang paling goib. Siapakah itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa melihat para malaikat, tapi tidak semua malaikat bisa langsung otomatis melihat Allah Subhanahu wa taala. Hanya malaikat-malaikat tertentu saja. Di antaranya adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang diperkenankan untuk senantiasa bermuajahah langsung dengan Allah untuk menerima wahyu, dan wahyunya itu untuk disampaikan kepada para rasul, kepada para nabi. Jadi itu tingkatan-tingkatan goib ya. Yang pertama yang harus kita yakini bahwa yang goib itu memang benar adanya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi yang namanya goib itu memang ada. Kalau masalah fina seperti itu bukan ruh, melainkan itu jin semuanya. Jadi kalau misalnya kita ada orang meninggal, tiba-tiba ada orang kerasukan. Orang kerasukan ini kemudian menyatakan dirinya bahwa dia adalah ruhnya si fulan, maka itu tidak benar. Itu sudah dipastikan jinnya yang selama ini membersamai dia, sehingga dia tahu segala macam kesukaannya, hobinya, kebiasaannya. Orang yang beriman jangan kemudian mudah percaya dengan semua apa yang disampaikan oleh bangsa jin. Sebab apa? Biar bagaimanapun juga manusia itu makhluk yang lebih sempurna daripada bangsa jin. Allah menyampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia dalam rupa yang paling sempurna. Bukan jin yang sempurna, itu manusia. Sehingga di sini jangan sampai kemudian kita mudah terperdaya dengan bujuk rayu mereka, dengan semua ucapan mereka. Termasuk Pak Ustadz sering rukyah orang kemana-mana dengan berbagai macam reaksi, dengan berbagai macam indikasi. Seringkali berdialog dengan bangsa jin. Pak Ustadz dialog, tapi bukan berarti Pak Ustadz percaya dengan semua apa yang disampaikan oleh mereka. Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga penjelasan-penjelasan Ustadz Fahmi dapat membuat kita menjadi lebih jelas akan hal-hal gaib, akan adanya arwah dan jin yang ada di dalam alam gaib. Ada sedikit yang mau disampaikan.
Baik, apa pelajaran yang bisa diambil dari kasus Vina ini? Pelajarannya adalah kita sekarang ini anak-anak muda, anak-anak remaja, jangan terperdaya dengan pergaulan bebas. Jauhi yang namanya pergaulan bebas, jauhi yang namanya maksiat, jauhi yang namanya pacaran, yang namanya zina. Lebih baik jadi jomblo-jomblo fisabilillah. Kayak Fakidim, Fadri itu jadi jomblo fisabilillah. Jomblo karena Allah. Emang ada ustadz orang jomblo nggak karena Allah? Ada. Ditanya, Arya kenapa kamu nggak punya pacar? Apa kamu haram itu pacaran? Bukan. Terus kenapa kamu nggak pacaran? Karena nggak ada yang mau sama saya. Oh, berarti bukan karena Allah jomblonya. Jomblo karena Allah itu jomblo yang memang dia meninggalkan pacaran, meninggalkan pergaulan bebas, ikhtilat karena dia sadar bahwa itu merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi dalam kasus zina ini pelajarannya adalah jauhi yang namanya pergaulan bebas, jauhi yang namanya pacaran, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, apalagi laki-laki jalanan, laki-laki liar yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Seperti itu. Baik, alhamdulillah kita tutup majelis pada kegiatan kali ini. Semoga ada manfaat dan ada kebaikan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.